Al-Baqarah 37 aja dulu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kata Allah teh, Adam memohon ampunan kepada Allah, lalu Allah menerima tobatnya. 37. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Ya 37. Jadi Adam itu kan diturunkan ke bumi, kemudian minta mohon ampun kepada Allah, lama minta ampunnya tapi insya Allah Allah menerima tobatnya. Tahu nggak Bu doanya Nabi Adam? Bukan ya. Robbana zolamna khosirin. Gimana nyanyinya biar ini ingat? Robbana ya Robbana Robbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya begitu doanya ibunya, doa Nabi Adam. Robbana ya Allah ya Robbi, angfusana Robbana zolamna, kami adalah orang-orang yang jolim kepada diri kami. Angfusana kepada diri kami sendiri. Wa ilam tagfir lana, oleh karena itu ampunilah dosa-dosa kami. Wa ilam tagfir lana wa tarhamna, maka berikanlah kasih sayang juga kepada kami. Wa tarhamna lanakunanna, maka ketika engkau tidak memberikan itu, lanakunanna tidak memberikan kasih sayang itu, minal khosirin, kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Muhammad terus berdoa seperti itu. Nabi Adam maksudnya, karena beliau merasa itu adalah kejoliman dari diri sendiri yang sudah tergoda sama iblis. Makanya doanya Robbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi boleh ya Bu, kita tiap hari di sholat kita atau setiap kali kita berdoa, baca doa yang Nabi Adam ucapkan juga kepada Allah. Karena tiap hari kita bikin dosa, nggak sengaja maupun sengaja, pasti namanya manusia itu bikin dosa. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terus ayat selanjutnya, qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan famang tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, turunlah kamu semua dari surga, jika petunjukku datang kepadamu ikutilah. Siapa yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan takut dan tidak bersedih. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, turun dari surga, tapi di bumi pun harus mengikuti petunjuk atau perintah Allah. Jadi kalau sudah mengikuti perintah Allah, insya Allah nggak akan sedih, kata Allah. Insya Allah nggak akan takut karena ada di jalan yang lurus. Beda ketika mengikuti syaitan, maka tidak akan selamat. Kalau mengikuti Allah, insya Allah akan selamat. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami,
mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, nanti kalau udah turun ke bumi itu orang-orang ada yang beriman, ada yang kafir. Sudah keturunannya banyak ya, Nabi Adam teh banyak keturunannya. Ada yang beriman, ada juga yang kafir. Nah, orang-orang yang kafir inilah yang akan dimasukkan Allah ke neraka jahanam. Yang tadi yang enggak mengikuti petunjuk Allah, enggak mengikuti petunjuk Allah, makanya mereka dibilang orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir itu enggak dapat hidayah dari Allah ya Bu ya. Karena memang ya sudah digariskannya seperti itu, mereka enggak mendapat hidayah dari Allah. Padahal hidayah itu sebenarnya bisa dicari karena Allah sudah menciptakan kita dengan begitu sempurnanya. Kita punya akal, punya pikiran, punya semua yang dikasih Allah itu untuk mencari. Jadi bukan hanya nunggu kemudian lahirnya dari orang Majusi misalnya, ya udah we ikutin, entah itu bener entah itu enggak. Nah, enggak seperti itu. Jadi orang-orang kafir itu salah satunya adalah orang yang walaupun mereka sudah diberi sudah diberi semuanya yang ada di badannya, tapi kalau nggak ada hidayah juga dari Allah, tetap mereka jatuh-jatuhnya takdirnya orang kafir. Nah, orang kafir ini akan sama Allah teh dimasukkan ke dalam neraka. Jadi mereka penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya. Makanya kita ketika sudah dikasih hidayah sama Allah menjadi orang Islam, orang yang beriman, jagalah keimanan kita itu sampai kita nanti meninggal. Kata Allah kan, jangan kamu meninggal, jangan kamu mati, melainkan kamu dalam keadaan Islam. Karena memang hanya agama Islam yang diterima sama Allah. Gimana dengan agamanya yang lain? Kalau dahulu itu yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu agama tauhid ya Bu ya, masuknya yaitu agama yang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, tapi insya Allah ketika beriman, ketika mentauhidkan agama Allah, tidak menyembah selain Allah, insya Allah bisa juga ya Bu ya masuk ke surga. Tapi ketika sudah menduakan Allah, maka mau nggak mau harus masuk neraka. Nerakanya neraka apa? Neraka jahanam yang nggak bisa balik lagi, nggak bisa balik lagi ke dunia, nggak bisa balik lagi ke atas. Dia mau nyari lubang kayak apapun kan lubang-lubang ya Bu. Kalau neraka itu lubangnya itu di ini nanti ditutup sama Allah, jadi udah kayak ada kamar gitu sendiri-sendiri. Nanti itu teh jadi kayak apa ya, open gitu Bu, open. Jadi di dalamnya teh ada rantai-rantai, ada tiang-tiang. Setiap orangnya di apa sih namanya teh, di ini dengan rantainya, dengan gimana mau melepaskan diri seperti itu. Nanti pun mereka dikumpulkan seperti itu di dalamnya teh. Jadi orang-orang kafir itu ya dikumpulkan dengan orang-orang kafir juga. Ya mereka ngegosip di situ, tapi dalamnya itu naudzubillah min dzalik, mereka teh nggak ada senyum, nggak ada, pokoknya setiap ini teh masam wajahnya teh. Jadi nggak ada abus kata Rasulullah, jadi wajahnya masam terus, nggak ada senyum, karena setiap hari itu ya hanya naudzubillah min dzalik, hanya siksaan. Udah disiksa di kubur, udah dikubur dikasih DP di sana, ya Allah ya Robbi, kebayang. Makanya ketika kita misalnya punya teman ya Bu ya, punya teman orang Nasrani, sekali-kali diajak ke masjid kah, boleh, nggak apa-apa, kali aja dia dapat tergerak hatinya dan dapat hidayah. Karena kita nggak tahu hidayah Allah itu datangnya dari mana aja, kita nggak tahu ya kan. Kadang kita punya ya Bu teman-temannya Nasrani yang baik gitu ya, orangnya mah baik, lingkungannya baik, dia masya Allah sama tetangganya, sama ini banyak yang baik-baik. Kadang kita suka merasa ya Allah, walaupun kita misalnya kita nggak tahu ya Bu ya dijaminnya gimana, tapi kan kita yakin kalau Islam itu adalah agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa menyampaikan Islam kepada teman kita itu, kita insya Allah dapat pahalanya ya Bu ya. Walaupun misalnya dia hidayahnya Allah yang menggerakkan hatinya, tapi ketika kita mengenalkan Islam kepadanya, insya Allah ketika hidayah itu datang dari Allah, siapa yang tahu ya Bu ya, wallahu alam. Tadinya misalnya kata Allah nggak dapat hidayah, tapi karena kebaikan kita misalnya dari jalan kita yang sering memberitahukan dia tentang Islam,
insya Allah kita dapat pahalanya. Kalaupun dia masuk Islam, alhamdulillah, berarti alhamdulillah perjuangan kita berhasil gitu ya. Tapi kalaupun enggak, kita sudah dapat pahala untuk mengajak teman kita yang Nasrani itu untuk mengenal Islam. Nah, seperti itu ya Bu ya.